Pemirsa, sudah 3 kali rezim di Republik ini berganti, akan tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi. Ritual suci untuk memenuhi panggilan Sang Khalik itu masih saja digerogoti hawa nafsu dari orang-orang dan pejabat bermental pemburu rente. Dari pengalaman yang terdahulu, praktik lancung tersebut selalu menjerat orang nomor 1 di Kementerian Agama. Dan inilah dia editorial Media Indonesia edisi Rabu 20 Agustus 2025 dengan tema Menanti Jalur Cepat KPK di Kasus Haji. Bersama saya Febrian Ahmad, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Aris Fadila. Mas Aris, selamat pagi. Pagi Febrian. Sudah 3 kali di 3 periode yang berbeda ada kasus korupsi di perjalanan haji. Nah, mengapa ini harus secepatnya diusut oleh KPK, Mas Aris? Ya, kita cerita dulu awalnya ya. 2023 Presiden saat itu adalah Jokowi melobi pemerintah Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota haji. Kenapa perlu tambahan? Karena di tahun-tahun sebelum kan kita tahu ada COVID, ada renovasi Masjidil Haram yang membuat kuota haji Indonesia berkurang. Kemudian 2023 Jokowi pada saat itu Presiden melobi Raja Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota haji, dan saat itu diberikan tambahan kuota haji 20.000 untuk haji tahun 2024. Nah, disinilah bahwa KPK mencium adanya dugaan penyalahgunaan pembagian kuota haji, karena aturannya adalah 92% untuk reguler, 8% untuk haji khusus. Itu aturannya. Nah, ternyata KPK menemukan dugaan Menteri Agama saat itu Yakut Khalil Qaumas membagi kuota haji itu 50-50. 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Ini dianggap sebagai penyalahgunaan. Nah, sampai detik ini belum juga menetapkan tersangka KPK. Publik bertanya, mengapa prosesnya begitu lama? Karena begini Febrian, kita tahu bahwa ada anekdot sekarang bahwa bayi baru lahir harus segera didaftarkan haji karena daftar tunggu yang begitu lama. Jadi haji ini bukan sekedar perjalanan fisik bagi umat Islam, ini melainkan perjalanan spiritual. Ibadah haji adalah puncak dari pengorbanan, penantian panjang, bahkan banyak orang bertabungan seumur hidup diberikan untuk bisa pergi haji. Karena itu isu penyalahgunaan kuota haji ini sangat menyita perhatian masyarakat, khususnya umat muslim di Indonesia. Pastinya banyak juga umat muslim yang meragukan kepercayaan dia kepada pemerintah terkait dengan bagaimana mengelola ini dengan baik ya, Mas Aris. Kita tahan dulu, karena kita akan bahas, pemirsa, usai kita menyimak bedahan kami dalam berita berikut ini. Menanti jalur cepat KPK di kasus haji. Sudah 3 kali rezim di Republik ini berganti, akan tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi. Ritual suci untuk memenuhi panggilan Sang Khalik itu masih saja digerogoti hawa nafsu orang-orang dan pejabat bermental pemburu rente. Dari pengalaman yang terdahulu, praktek lancung tersebut selalu menjerat orang nomor 1 di Kementerian Agama. Menteri Agama periode 2001-2004, Said Agil Husin Al-Munawar, terbukti bersalah dalam korupsi dana abadi utama dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Said Agil divonis menerima uang sebesar 4,5 miliar rupiah. Namun dana itu bukan hanya untuk penyelenggaraan ibadah haji, melainkan untuk keperluan lain, seperti membiayai perjalanan anggota DPR. Setelah Said Agil, giliran Menteri Agama periode 2009-2014, Surya Dharma Ali yang tersangkut kasus korupsi penyelenggaraan haji. Surya Dharma yang menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji tahun 2010-2013. Surya Dharma dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam hal pengangkatan petugas panitia penyelenggara haji dan memanfaatkan sisa kuota haji untuk segelintir orang agar bisa naik haji gratis.
Tidak hanya itu, Surya Dharma juga dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan dana operasional Menteri DOM yang bersumber dari APBN sebesar 1,8 miliar rupiah untuk kepentingan pribadinya. Dalam persidangan terungkap, DOM diselewengkan untuk berobat anaknya serta demi keperluan wisata. Sungguh, kenyataan itu meletakkan Kementerian Agama yang seharusnya menjadi suluh bagi umat malah dinodai dengan praktik yang mencederai nilai-nilai ketuhanan. Kini, Kementerian Agama kembali menjadi sorotan setelah lembaga anti rasuah mengusut dugaan korupsi kuota haji. Sejauh ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Namun Menteri Agama periode 2020-2024, Yakut Khalil Qaumas dan 2 orang lainnya sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Yakut, Menteri di era pemerintahan Joko Widodo, mengeluarkan surat keputusan SK Menteri Agama 130/2024 yang mengatur tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah. SK tersebut telah dijadikan oleh KPK sebagai salah satu bukti kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji. Berdasarkan SK Menak nomor 130 tahun 2024, kuota haji tambahan sejumlah 20.000 orang dibagi menjadi 10.000 kuota haji reguler dan 10.000 kuota haji khusus. Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyoroti persoalan yang tengah ditangani KPK. Pembagian tersebut dianggap tidak sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler. Publik tentu sangat mengapresiasi pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan ibadah haji di era Presiden Joko Widodo. Selain karena telah menodai urusan yang paling personal antara umat dan Tuhan, negara ditaksir merugi hingga 1 triliun rupiah akibat kasus ini. Jumlah kerugian tersebut amatlah besar, tidak hanya material tetapi juga moral. Maka bisa dimaklumi ketika publik berharap KPK bergerak cepat untuk segera menjerat para tersangka. Lembaga anti rasuah harus bisa membawa mereka yang bersalah tanpa pandang bulu ke meja hijau. Penegakan hukum yang cepat akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ibadah sekaligus demi menyelamatkan uang negara. Kecepatan dalam mengungkap perkara ini sekaligus menepis anggapan adanya tarik-menarik kepentingan. Buktikan bahwa hukum masih berdiri di atas kebenaran dan tidak tunduk pada kekuatan kotor yang jelas-jelas menodai kehusyukan beribadah. Kalau dahulu KPK bisa tampil gagah menjerat koruptor, kini publik kembali menanti keberanian serupa. Pemirsa, kita akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kita akan langsung menuju ke penelpon. Yang pertama ini ada Bapak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul hari ini sungguh menarik Pak Arief. 3 menteri kita 3 periode terjerat oleh dana haji. Usul saya di tempat terbuka ini adalah pengangkatan menteri agama berikutnya, karena kita mayoritas Islam, sebaiknya pemerintah konsultasi dengan lembaga-lembaga ormas-ormas Islam terkemuka di bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon
Ini kan kerjanya DPR, Pak. Jauh-jauh hari sebelum penetapan haji itu DPR sudah bekerja. Kok sampai ada menteri yang mengganggu dana haji? Terakhir sungguh memilukan, itu haknya rakyat, tapi DPR kok hanya yang bersuara segelintir orang. Ini wakil kami di parlemen itu seperti apa sebenarnya sebaiknya Pak Arief biar ini tidak terulang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan atas partisipasi Anda dari Jambi. Tadi dia mengatakan kalau ingin menangkap harus berkonsultasi dulu dengan sejumlah ormas. Tapi kan sebelum ditangkap seharusnya penetapan tersangka dulu, Mas Aris. Nah, tapi sejauh ini kan masih belum ditetapkan tersangka. Nah, apa yang menyebabkan KPK ini masih juga belum menetapkan tersangka? Ya, mungkin KPK memilih untuk berhati-hati. Ada dua kemungkinan. Pertama adalah kasus ini mungkin saja melibatkan jaringan kepentingan yang lebih luas sehingga bisa saja KPK mendapat tekanan dalam menangani kasus ini. Tapi kita harus percaya dan kita harus memberi kepercayaan kepada KPK bahwa mereka bisa lepas dari tekanan dan bebas dari kepentingan politik. Yang kedua adalah ada keraguan internal. Jangan-jangan apakah buktinya sudah cukup kuat untuk menjerat? Iya kan? Ya. Karena ini kan kuota tambahan, aturan 90 berapa tuh 92% dan 8% itu untuk kuota yang sudah ada. Apakah tambahan? Karena pihak Menteri Yakut menyatakan bahwa itu adalah diskresi dari Kementerian Menteri Agama ketika menentukan kuota tambahan. 10% dari total yang sudah ada sebelum itu. 20% kan 20.000 kan dapat kuota tambahan. Pihak Yakut menyatakan bahwa itu adalah diskresi dari Menteri Agama untuk menentukan pembagiannya seperti apa. Namun apapun alasannya, publik tidak bisa terus-menerus dibiarkan menunggu ketidakpastian, ya kan? Karena kan seperti tadi kita bilang tadi, ini bukan hanya perjalanan biasa, ini adalah perjalanan spiritual bagi umat Muslim. Dan korupsi kuota haji itu tidak seperti korupsi biasa gitu. Korupsi saja sudah merupakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Nah, ketika yang dikorupsi adalah ibadah, kepentingan masyarakat untuk menjalankan ibadah, ini sudah super extraordinary mungkin. Nah, ini yang ditunggu publik. Seperti apa KPK jalannya untuk cepat menentukan tersangka dan seperti apa sih konstruksi hukumnya gitu loh. Bagaimana Pak Dahira kasus ini bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Ya, karena kan memang haji di Indonesia, kita ini di Indonesia ini adalah jemaah haji terbesar di dunia. Wajar karena kita adalah negara mayoritas Muslim dengan penduduk Islam terbesar di dunia juga. Dan itu kan memang harus diatur bagaimana kuota haji, tidak bisa semua, ya kan? Karena memang ada kuota berdasarkan jumlah penduduk Muslim, ada aturan yang dibuat oleh Arab Saudi berapa jatah kuota yang diberikan, dan itu kan harus diatur oleh pemerintah, dan itu kan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip keterbukaan, sehingga orang yang mau ibadah tuh memang merasa nyaman, memang merasa dilayani oleh pemerintah, dijamin gitu. Karena ya bukan wajar, maksudnya ya karena kita begitu banyak sementara kuotanya terbatas, ya memang ada daftar tunggu, tapi kan daftar tunggu itu masyarakat merasa nyaman ketika dia sudah store bahwa daftar tunggunya itu terbuka. Jadi dia tahu kapan dia akan berangkat. Berarti ada kepastian dari masyarakat dan daftar tunggu itu. Keterbukaan itu sih yang penting. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dalam 3 periode kepemimpinan ini selalu ada kasus korupsi di lingkup Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kenapa ini menjadi begitu rawan, Mas Aris? Ya, Febrian bisa bayangkan gitu ya, ketika saya setor sekarang itu berangkatnya baru belasan atau puluhan tahun yang akan datang. Uang itu mengendap, ya kan? Bayangkan berapa juta orang yang terdaftar dan berapa besar uang yang terkumpul.
itu kan harus transparan, ya kan? Itu baru soal uangnya. Betul. Nah, yang kasus ini kan ada kuotanya. Siapa yang harus berangkat duluan, siapa yang belakangan, itu kan harus transparan. Uangnya seperti apa dikelola dan kapan berangkat, itu kan harus transparan. Baik. Karena ini soal ibadah, soal spiritual, soal bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Tidak boleh main-main seharusnya dengan kasus ini. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan lagi, Mas Aris. Ini kan sudah terjadi beberapa kali kasus korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Lalu sebaiknya ke depan ini bagaimana? Apakah memang BP Haji yang akan dibentuk pemerintah ke depan ini menjadi salah satu solusi untuk mencegah hal ini terjadi lagi? Atau bagaimana? Ya, kita lihat pemerintah sekarang punya itikat baik untuk memutus rantai korupsi haji dengan membuat BP Haji. Tahun depan penyelenggaraan haji akan diselenggarakan oleh BP Haji yang dibentuk pemerintah Prabowo. Nah, persoalannya adalah bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang soal itu, bahwa soal BP Haji. Pengalihan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke BP Haji. Ini kan perlu ada seperti apa bedanya. Nah, PR ini sekarang itu harus diselesaikan cepat, perubahan undang-undang. Dan kita tahu bahwa haji itu perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, dan yang perlu diperhatikan adalah perubahan undang-undang nanti harus bisa mengakomodir perubahan-perubahan atau aturan-aturan baru yang ada di Arab Saudi. Kita tahu, Febrian, bahwa haji itu yang dilakukan di Indonesia itu kan hanya keberangkatan, berkumpul di debarkasi, pemberangkatan. Selebihnya itu harus selaras dengan apa aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Siapa yang harus berangkat? Saya dengar bahwa pemerintah Arab Saudi membatasi usia haji 12 tahun minimal. Terus bahwa diprioritaskan orang yang haji untuk pertama kalinya. Ini kan harus diselaraskan dengan undang-undang nanti, sehingga tidak ada orang, ya karena antrinya begitu banyak, mungkin masuk akal juga bahwa orang tidak boleh, diatur bahwa yang pergi untuk pertama kali yang diprioritaskan. Terus untuk meminimalisir resiko, misalnya usia berapa maksimal, itu harus segera dibuat undang-undang itu dan diselaraskan dengan aturan-aturan baru yang ada di pemerintah Arab Saudi. Soal nusuk kemarin kan sempat jadi soal, ya kan, bagaimana soal pemerintah Arab Saudi sudah melakukan digitalisasi, ya kan, soal tidak boleh masuk Arab Saudi dalam periode haji kecuali dengan visa haji yang dikeluarkan resmi. Soal penginapan, bagaimana penginapan itu harus mendapat izin dari pemerintah Arab Saudi, tidak bisa sembarangan. Dan kita dengar juga pemerintah akan membangun kampung haji di Arab Saudi. Itu banyak persoalan yang harus segera diselesaikan undang-undangnya, aturannya ketika penyelenggaraan haji itu beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, sehingga tidak ada lagi keraguan, atau kita berharap tidak ada lagi korupsi soal haji. Tapi kalau hanya sekedar memindahkan penyelenggaraannya saja, ini akan sama saja kalau tidak ada transparansi. Nah, bagaimana menjamin agar aturan ini nanti benar-benar transparan? Nah, undang-undang itu yang harus menentukan. Ketika sudah dipindahkan tapi undang-undangnya belum ada, kan itu jadi pertanyaan. Ini harus menjadi prioritas bahwa diselesaikan undang-undang tentang haji dan juga umrah, ya kan? Itu yang harus diselesaikan segera, transparansinya, bagaimana mengatur kuotanya, siapa yang berangkat, semua orang harus punya kepastian itu.
uang yang sudah disetorkan itu digunakan untuk apa dulu dan kapan dia kemungkinan akan berangkat. Artinya kita nantikan ya agar BP Haji ini bisa menjadi angin segar untuk penyelenggaraan haji di Indonesia dan juga kasus ini bisa segera diusut tuntas, Mas Haris ya. Betul. Dan pemirsa, tentunya penegakan hukum yang cepat akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ibadah sekaligus demi menyelamatkan uang negara. Kecepatan dalam mengungkap perkara ini sekaligus menepis anggapan adanya tarik-menarik kepentingan. Buktikan bahwa hukum masih berdiri di atas kebenaran dan tidak tunduk pada kekuatan kotor yang jelas-jelas menodai kekhusyukan beribadah. Kalau dahulu KPK ini bisa tampil gagah menjerat koruptor, kini publik kembali menanti keberanian yang serupa. Demikian editorial Media Indonesia untuk kali ini. Saya Febrian Ahmad, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.